Virgo, ketemu lagi di Fortune Star 222 sama Lucky ya. Untuk kamu semua yang punya Virgo di birth chartnya, ini pesan bisa untuk kamu seperti biasa. Kalau nggak sesuai jangan dipaksain sesuai. Coba cek dengan Moon, Rising, Venus, Sun, Jupiter ya, any kind lah ya. Dan cross watcher, kamu semua yang punya yang interest sama Virgo juga boleh nonton, welcome. Maksudnya boleh banget lah, bebas lah ya. Maksudnya pesannya juga bisa mungkin buat kamu. What else? Oh ya, gue lagi mau coba dengan cara yang berbeda, yaitu di sini energi lo yang sebelah kiri, energi kalian, terus energinya dia, ya kan. Habis itu baru outcome, result dari hubungan kalian berdua. Oke? Wah, Allah, gak sabar amat sih Le Virgo, ntar dulu dong, belum kelar. Ayo kalian ya, emang mau keluar kali ya? Iya deh. Ini energinya kalian. Nine of Wands reverse ya. Terus Three of Pentacles reverse, energinya dia. Energi kalian Nine of Cups tegak, energinya dia. The Tower, waduh, energi kalian Queen of Cups, energinya dia. Four of Swords, gila tulisannya kecil-kecil amat, gue pakai kacamatanya harus ganti kayaknya. Outcome untuk hubungan kalian berdua, Justice, Libra. Energinya bisa ketukar ya, mungkin ini energi kalian, ini energinya dia, mungkin juga energinya dia ini, energi kalian ini. It's general reading, jadi kalian sesuaikan mana yang memang sesuai dengan situasi kalian sendiri. Energi secara overall adalah Ten of Pentacles. Ten of Pentacles ya. Di baliknya ada Eight of Swords, ada Page of Cups. Oke. Kalau gue ngomong energi overall, itu maksudnya energi yang tak tampak. Ya, maksudnya tidak begitu dirasakan, karena itu energi dari kesemuanya, itu kolektif antar kalian berdua, yang hidden gitu, yang tersembunyi gitu. Ya. Di situ ada Ten of Pentacles. Ini artinya kemapanan, stabilitas, struktur, fondasi, komitmen, ya. Ada yang main dengan komitmen, mungkin. Oke, energi yang sebelah sini nih, ya, energi kalian atau bukan, nggak tahu lah. Sorry kalau gue bahasanya, maksudnya kalau ada yang nggak suka sama bahasa gue ngomong, tapi ya kayaknya gue susah berubah juga karena emang gue begini adanya gitu, udah tua juga lagi kan, susah untuk berubah. Nine of Wands in reverse, jadi kalian di sini energinya Virgo, ya kan? Kalian sudah mau melepaskan beban-beban kalian, dalam arti kalian tidak mau lagi menanggung apapun itu bebannya. Jadi kalian sudah pasrah gitu, kayak seakan-akan pasrah gitu. Yaudahlah ya, gitu. Belajar menerima tentang suatu keadaan atau kondisi yang memang adalah berat, cukup sulit untuk ditanggung sendiri. Istilahnya kalau
kalau di ini kan sebagai wounded warrior ya. Energi mereka, energi sana tuh, energi dia Three of Pentacles in reverse ya kan, kebalik, tiga koin kebalik, artinya dianya juga nggak mau berkolaborasi, mereka juga nggak open, mereka juga udah lepas tangan sih, mereka udah lepas tangan untuk apa namanya, untuk ikut campur lah ya gitu, untuk ikut campur, ya udahlah ya, udah begitu gitu. Energi kalian di saat ini adalah wish fulfillment, Nine of Cups, Nine Fishes, harapan yang terkabulkan, impian yang terkabulkan. Alright, istilahnya happy. Tapi energinya mereka the tower, klimaks, keruntuhan, jatuh, drama, konflik, transformasi. Itu karena siapa namanya, Scorpio ya. Kamu sebagai Virgo berarti ini masalah kepercayaan dan komunikasi. Ayo Virgo, kamu ghosting ya, nggak mau komunikasi ya, ngaku. Atau dia yang nggak mau berkomunikasi, nutup diri mungkin ya, karena ada si konflik ini, ada masalah ini, istilahnya lagi jatuh-jatuhnya dia, jadi mungkin dia nggak punya rasa stabil, tidak merasa stabil untuk berkomunikasi. Energi kamu yang akan datang adalah Queen of Cups. Ini energinya Cancer, atau kalian berurusan dengan Cancer, Pisces atau Scorpio ya. Yang jelas water sign, tapi buat gue itu energinya Cancer, yang artinya adalah rumah tangga atau rumah atau pernikahan, atau ada masalah dengan orang tua, khususnya ibu ya. Karena Cancer itu ruling fourth house itu semua tentang family, roots, tentang akar tradisi ya, tentang rumah kita, tentang feminine side kita, makanya Queen kan. Nah kalau Cancer itu ada di bagiannya antara teman-teman kamu Virgo sama sahabat kamu, mungkin kamu punya masalah. Yes, ini di network sosial kamu, sosial network kamu ya, ini teman kamu atau sahabat kamu. Ya, hubungannya mungkin masih teman ya, belum ada kejadian apa-apa nih, maksudnya tidak ada yang mengikat. Energinya dia Four of Swords, istirahat dan merenung, introspeksi, bahkan planning, bikin strategi tentang apa yang mau dilakukan ya. Karena dia istirahat tapi sambil mikir gitu kan ya, abis kejadian The Tower ya, mungkin banget ya dia harus berpikir, harus istirahat karena suatu drama ya, dia lagi menyembuhkan diri ya, dia lagi butuh waktu, itu butuh waktu, proses untuk kembali menjadi percaya diri ya, butuh penyembuhan untuk itu. Gua mau klarifikasi Ten of Coins ya, energi yang tersembunyi itu. Page of Swords tapi kebalik ya kan, tidak ada komunikasi. The Hangman, stuck, ini karena Pisces, stuck,
lagi ya stuck, maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain, mencoba untuk memahami suatu keadaan dan kondisi. Queen of Pentacles. Queen of Pentacles itu energinya Earth sign, bisa Capricorn, Taurus atau Virgo, ya kan, kamu sendiri. Tapi biasanya Queen of Pentacles itu lebih Capricorn buat gue. Tapi bisa jadi ini kamu sendiri, energinya kamu sendiri. Di Ten of Pentacles yang punya komitmen itu ternyata kamu mungkin. Jadi ini energinya kamu, bukan ini. Mungkin ya untuk beberapa dari kamu. Atau Queen Pentacles itu adalah kalau memang itu Capricorn, atau kamu punya berurusan dengan Capricorn, kita kan mungkin kamu juga nggak tahu ya bintangnya, maksudnya berchartnya dia itu apa, ya kan. Jadi ya nggak usah dipaksain juga. Artinya di sini kalau Capricorn buat kamu itu di love affair, orang ketiga, orang ketiga atau masalah kreativitas kamu dan self expression yang kurang, ya kan. Di sini Page of Swords-nya kebalik, jadi tidak ada komunikasi, ya kan. Kamu kurang mengekspresikan diri, kurang mengungkapkan perasaan atau masalah. Mengungkapkan perasaan itu penting, karena setiap masalah itu berangkatnya dari perasaan. Kalau kita selalu menolak, bahkan denying itu menolak, apa sih denying? Menyangkal. Kalau kita menyangkal perasaan kita, bagaimana suatu masalah itu akan terselesaikan? Gak mungkin kan, orang juga nggak bisa nambah pikiran di kita kan, gitu. Jadi makanya komunikasi itu penting. Nah sekarang ini masanya musimnya Gemini dan Merkuri. Gemini itu Virgo, kamu itu juga di bawah Virgo itu ruling planetnya juga Merkuri, ya. Tapi Merkuri sekarang lagi di Gemini, bukan di Virgo. Bedanya Gemini sama Virgo, Gemini itu chatty, ya, chatty. Mereka self expresinya jauh lebih terbuka dibanding si Virgo. Virgo itu sukanya mendem ke dalam. Jadi sama-sama Merkuri, sama-sama di bawah planet Merkuri yang adalah tentang komunikasi dan persepsi, ya. Makanya si Virgo ini kan suka menganalisa segala hal sampai ke detail, ya. Nah yang membedakan dengan si si Gemini sama Virgo, Gemini itu dia selalu open, dia lebih ke outward gitu kan. Kalau Virgo dia lebih ke dalam, semuanya diambil tuh semuanya. Makanya kalau di kartu tarot itu kan dia jadinya the hermit, ya, Virgo itu, karena dia suka menyendiri, mengisolasi diri di dalam gua, ya. Suka retret, ya. Jadi petapa untuk mendapatkan pencerahan, tapi semuanya ditelan sendiri sama dia. Semuanya dianalisa sendiri sama dia. Itu kadang bikin nggak sehat sih, ya. Kalau bikin orang lain nggak sehat, maksudnya bukan sehat buat kalian, buat yang berhubungan dengan kalian, bikin gila. sorry to say but it is what it is, gitu loh. Orang lagi ini orang kenapa sih, gitu, terus tiba-tiba ngilang, terus tiba-tiba nggak ada kabarnya, gitu, terus tiba-tiba nggak berkomunikasi, terus tiba-tiba kelakuannya nggak jelas. Terus kalau ditanya kenapa, nggak kenapa-napa, gitu kan. Lu muna sih kan, gitu. Sorry ya kalau gue orangnya belak-belakan. Gue langsung ngomong Virgo nih. Sorry, gue emang orangnya kayak gitu. Terima aja. Kalau nggak suka ya there's nothing I can do. Gue ya begini nih. Jadi ya intinya itu. Sorry jadi kelamaan. Terus gue mau klarifikasi tentang
Oh iya, tadi gue belum ngomong ini ya, justice ya. Outcome dari hubungan kalian berdua adalah justice. Di sini adalah artinya kalian berhubungan dengan lawyer, pengacara, atau hukum, atau keadilan, atau memang harus harus ada keadilan di sini agar segala sesuatunya jadi imbang. Justice kan kartunya Libra ya, atau kalian berhubungan dengan Libra, atau kalian punya Libra di chart kalian. Artinya cari keseimbangan. Libra itu ada di daerah income, finance, material possession. Jadi mungkin kalian juga lagi punya masalah, bimbang, atau banyak pikiran di masalah pekerjaan atau material possession, entah itu properti, entah itu bisnis, dan value. Apa yang kalian idealisme kalian apa, itu value yang dimaksud value. Prioritas kalian itu apa, kalian lagi mempertanyakan itu. Ini justice ini, jadi selama kalian belum mempunyai jawaban dari keraguan kalian sendiri akan nilai-nilai yang kalian pegang sendiri, kepercayaan yang kalian, keyakinan yang kalian pegang selama ini, balance itu belum bisa. Jadi seperti contoh kalian yang kalian selalu berpandangan, berkeyakinan, dan berkepercayaan yang namanya keluarga harus gini, rumah tangga harus gini, anak itu harus gini, orang tua tuh harus gini. Kalian lagi dihadapkan kepada masalah, nggak harus gitu juga kali ya. Oh, gue juga nggak harus gitu kali ya. Oh, dia juga nggak harus gini kali ya. Oh, nah, jadi kalian lagi dihadapkan pada kebimbangan dalam mempunyai idealisme atau nilai dalam sosial, dalam strata sosial. Karena Saturn itu juga lagi retrograde, dan kebetulan South Node dan North Node-nya juga lagi di Sagittarius dan Gemini, yang artinya Sagittarius itu bagaimana kita jadi Sagittarius itu lebih ke dogma, cara kita berpikir yang lama, berkeyakinan yang lama, yang diarahkan ke arah Gemini. Sekarang zamannya berbeda, semua berubah gitu ya, sampai bagaimana kita memandang sesuatu hal, idealisme kita, ideologi kita itu lagi diguncang gitu loh. Percaya nggak kamu dengan nilai kamu, apa yang kamu pelajari dari dulu waktu kecil sampai sekarang kamu udah nikah, udah berkeluarga, masih dengan kepercayaan yang sama, walaupun sekarang kamu menghadapi suatu kenyataan dan realitas yang sangat bertolak belakang dengan apa yang sudah diajarkan. Oke? Nah, makanya kebenaran itu tidak mutlak terhadap sosial, karena kebenaran mutlak itu adanya hanya di hati masing-masing individu. Setiap individu punya kebenarannya masing-masing secara mutlak yang tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Jadi saatnya kita melihat kepada diri kita masing-masing gitu. Aduh, gue jadi banyak ngomong, lewat skip. Artinya kita lagi dipaksa untuk berpikir lebih jauh lagi tentang fondasi struktur kita untuk perencanaan lebih jauh ya. Kalau kita ngomong, kalau gue lagi ngomong ini masalah yang emang agak lebih dewasa ya, bukan untuk mereka yang umurnya 20 tahunan mungkin ya, atau belasan tahun, mungkin untuk di umur 30 tahun ke atas ya.
yang mana memang di sini ada krisis apa namanya, setelah setelah ya biasanya umur 40-an tuh, umur 35-an ke atas tuh udah mulai ada krisis kedua. Nah itulah itu kan perubahan nilai itu. Ya ini hubungannya antara kalian berdua, outcome-nya adalah menanam kembali nilai-nilai yang sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Coba ya kita klarifikasi justice ya. Seven of Swords in reverse. Ada selingkuhan di sini, ada sneaky behavior, ada ngumpet-ngumpet, adegan ngumpet-ngumpetnya, ya kan? Seven of Swords gitu loh, ya kan? Untungnya kebalik. Jadi istilahnya justice ini kan, ya keadilan ini, selama ada yang masih ngumpet-ngumpet, ya kan? Selama ada yang selingkuh ya nggak fair dong. Ada seseorang yang dirugikan, ada beberapa orang yang dirugikan, jadi nggak fair, nggak adil. Five of Cups, kehilangan. Ten of Cups, kebahagiaan. Jadi justice ini tentang perselingkuhan, karena kita ngomong asmara di sini ya. Perselingkuhan yang sudah berhenti. Jadi perselingkuhan itu sudah tidak ada lagi, artinya kelar. Tapi jadinya result dari tidak adanya selingkuh itu adalah kehilangan kebahagiaan, tidak bahagia. Jadi gimana kalau pengen bahagia? Harus ada masalah kan? Berarti kalau nggak bahagia ada masalah. Apa itu? Ya kan. Nah, Ten of Cups ini apa? Ultimate happiness dari sebuah keluarga yang juga hilang, makanya selingkuh. Mau dibolak-balik juga sama, selingkuh ya udah nggak selingkuh lagi, kehilangan kebahagiaan, sama kan. The hidden energy, the moon in reverse, the moon kebalik, artinya rahasianya udah keluar, kebongkar. Apa yang mesti diinin ya? The Tower, kita klarifikasi The Tower yuk. Four of Cups, tidak puasan. Ace of Pentacles, sebuah komitmen baru. King of Pentacles, energinya Taurus. Taurus itu apa? Hierophant. Hierophant itu apa? Government, pemerintah, institusi, hukum, komitmen, marriage, perkawinan. Jadi kehancuran itu tadi, tower itu tadi, klarifikasinya adalah ketidakpuasan akan King of Pentacles, Taurus kan. Taurus itu di sebentar ya, Virgo, Leo, Cancer, Gemini, Taurus. Oke. Akan hukum, agama, budaya, filosofi, travel, tentang kepercayaan. Itu 9 house ya, 9 house. Taurus ada di 9 house. Tapi ini kayaknya lebih ke King of Pentacles. Kalian berhubungan dengan seorang Taurus atau
Capricorn atau ini energi kalian sendiri ya, atau energi kalian sendiri. Gua rasa sini emang energinya kalian, tapi ini juga bisa dibilang Hierophant. Sebagai Taurus adalah Hierophant. Hierophant ini adalah komitmen. Ace of Pentacles itu adalah sesuatu yang legit gitu, sesuatu yang legit, sesuatu yang real, akan yang baru, untuk memulai yang baru. Oke, gua ngerti. Jadi itu Tower ini klarifikasinya adalah kalian ingin karena kalian ingin membangun sesuatu yang baru ya, karena ketidakpuasan dengan yang lama, karena ada Four of Cups kan, ketidakpuasan dari kestabilitasan yang lama, dari struktur yang lama, fondasi yang lama ya, entah itu marriage, entah itu rumah tangga, ketidakpuasan itu, dan kalian ingin membangun sesuatu yang baru, maka The Tower ini harus terjadi untuk membangun yang lebih stabil gitu maksudnya. Oke, terus apa lagi The Queen of Cups ya, kita klarifikasi The Queen of Cups. Siapa ini The Queen of Cups? Strength in reverse, kebalik, Leo kebalik. Okay. Two of Cups, soulmate, twin flame. Four of Wands, perayaan, celebration, stability. Ini juga marriage nih, rumah. Tadi kan gue bilang ini sebenarnya energinya si Cancer ya, energinya Cancer yang artinya rumah ya. Home gitu. Home itu bisa dibilang di mana hati kita berada, itu juga bisa. Dan ini Two of Cups ya, Two of Cups itu soul contract, soul twin flames, soulmate ya. Tapi ini ada the strength kebalik, Leo kebalik. Which is kalau Leo itu di chartnya kalian adalah di 12 house. 12 house itu di Pisces ya. Nah, 12 house itu Pisces, Neptune. Yang mana artinya ending, karma, closure ya. Healing, limiting beliefs, subconscious, unknown yang tidak terlihat ya, spiritual. Dan ini kebalik, artinya kalian tidak kalian atau siapalah ini energinya yang mana, gue udah gak udah lost track. Ini idenya dari yang kiri ya. Ini kalian tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk mengakhiri, menutup, menyelesaikan karma. Atau dia, kalian atau dia, terserah dia. Karena strength-nya reverse, kebalik. Untuk mendapatkan soul contract, soulmate, twin flames, dan menemui rumahnya, untuk kembali ke rumahnya. Dalam. Oh, udah. Oke. I think that's it. Aku rasa cukup. Gue rasa cukup ya. Oh, gue kesini deh guidance goddess ya. Tadi kayaknya gue lupa si Leo nggak gue kasih. Sorry nih kalau jadinya kelamaan, gue emang suka gitu cerewet. Ya semoga bermanfaat aja deh gitu kan. Jangan ambil hati ya sama yang gue omongin. Gue emang kadang-kadang suka gitu, nggak punya perasaan. Padahal gue Pisces loh. Tapi banyak Aquariusnya, karena gue Cups Aquarius ya. Jadi gue juga kalau ngomong suka nggak kira-kira tajam.
undying love. Ouch. Ya. The love you have shared is eternal, regardless of the situation. Undying love. I saw. Bisa baca kan? Ih. Sudahlah. The love you have shared is eternal. Jadi kalian punya ikatan cinta yang kalian rasakan itu memang eternal gitu, abadi. Meskipun walaupun situasinya kelihatannya situasinya nggak seperti itu gitu, tapi kalian rasakan itu. Kalau ikatan cinta kalian tuh abadi. dalam cin Virgo. Are you dealing with a Pisces? By the way, ya, Pisces itu magnetnya kalian. Karena Pisces kan di rumah ketujuh kalian, yaitu rumah relationship dan partnership ya. Oke, semoga semuanya bermanfaat buat kalian. Kalau emang sesuai dan suka dan berguna, jangan lupa jempol ya. Sama masukkan dengan ini dong, format gue yang ini kalian suka apa enggak, atau gue balik yang ke biasa aja. Oke? Makasih udah menonton.